Beberapa kali ketua partai diundang pengajian, beberapa kali ketua partai lain diundang sebagai penceramah. Mereka tidak jauh-jauh dari berbicara politik. Tapi orang kalau ngundang saya, itu pasti tahu kalau saya tidak akan pernah berbicara politik. Mbah Mun itu, kalau orang Jawa, saya masih meyakini bahwa Mbah Mun itu punya satu sifat atau satu kelebihan dalam istilah Jawanya itu weruh sadurunge winarah. Bisa melihat sebelum apa yang Kejadian. terjadi. Iya. Saya merasa bahwa politik di Indonesia ini masih banyak, khususnya anggota DPR, baik DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi maupun sampai DPR pusat, ini masih banyak yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Wah, ini statement kuat, bagus. Ya. Politik sekarang kan seperti yang Mas sampaikan tadi ya, banyak politik uang, disebut transaksional, dan seterusnya. Banyak stigma negatif. Nah, Mas tuh waktu itu menang gimana caranya? Nggak punya duit, sepeda aja nggak punya, atau motor aja nggak punya. Iya. Itu gimana cara menangnya, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan kembali podcast ini. Hari ini saya hadirkan tamu spesial gitu ya. Ini hari dimana saya ngerasa minder karena tamunya kayaknya lebih ganteng dari hostnya gitu ya. Dan beliau nih, kalau kata anak zaman sekarang nih, darah birunya P3 nih gitu ya. Alhamdulillah telah hadir di studio kami, anak muda, keren, masih muda tapi sudah pernah menduduki posisi anggota dewan pada level DPRD dan sekarang diberikan amanah untuk kembali berjuang tetapi di level yang lebih tinggi di DPR RI. Langsung saya perkenalkan Mas Muhammad Sidki atau Gus Sidki. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, makasih sudah hadir. Luar biasa ini. Hari ini dahsyat ya Gus ya. Luar biasa. Banyak kejadian yang tidak terduga. Banyak kejadian yang tidak terduga. Spesial sekali hari ini. Terima kasih Pak Imam, terima kasih sudah mengundang saya. Gus, saya merasa terhormat Gus bisa hadir pada kesempatan kali ini dan melewati banyak rintangan teknis hari ini, tapi di situ saya lihat kematangan dari Gus Sidki itu ditampilkan dengan cara yang tidak biasa gitu ya. Ini kita harusnya taping sekitar 2-3 jam yang lalu, tetapi beliau karena satu dan lain hal secara teknis kita tidak bisa dan beliau sangat sabar, tenang, dan kitanya agak panik, justru beliau tenang aja Mas, aman gitu ya. Jadi muda tapi mapan. Dan Gus, kenapa podcast ini kita buat? Sesimpel kita ingin para pemilih itu memilih secara rasional. Betul adanya secara teoretikal ada premis orang itu memilih berdasarkan suka atau tidak suka. Betul. Itu juga nggak apa-apa pada dasarnya, itu manusiawi. Tetapi kita ingin sekali sebenarnya menaikkan level ini menjadi relevan atau tidak relevan. Jadi podcast ini memang salah satunya kita tujukan kepada teman-teman yang masih muda-muda, Gen Z, millennials ya, nanti ini kita sebar di TikTok juga dan yang lain-lain. Dan hari ini makanya kita ingin menggali caleg ini satu demi satu. Dan Gus Sidki ini menurut saya sangat menarik untuk digali. Beliau ini teman-teman, guys, pertama bukan orang baru di P3, 2019 sudah bergabung, pernah menjadi DPRD. Kemudian beliau juga ketua DPC Brebes. Jadi masih muda udah ketua DPC, tetapi menariknya beliau nih cucu dari tokoh sesepuh pendiri gitu dari P3 kayak Haji Maimun Zubair, putra dari ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan. Dan ini pertanyaan anak-anak muda nih Gus, itu menjadi privilege atau menjadi beban Gus? Kalau dikatakan privilege, itu juga privilege. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak bisa membawa privilege itu dengan baik. Ah, benar. Contohnya, sebagai orang yang mempunyai darah biru ya, itu dia membawa beban yang tidak sedikit atau tidak ringan. Bagi saya itu suatu beban yang berat. Karena bagus pun belum tentu luar biasa bagi keluarga saya. Contohnya, ketika saya dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah,
itu di keluarga ya biasa saja gitu loh. Karena di keluarga itu memang banyak tokoh gitu. Iya, banyak tokoh. Masya Bisa Allah. baca kitab kuning ya, bisa baca kitab kuning. Ya biasa saja, Semua bisa. semua bisa. Di keluarga gitu. semua bisa ya. Ngaji Qur'annya bagus, ya biasa, udah biasa gitu. Jadinya kalau hal yang mungkin bagus menurut masyarakat itu hal yang luar biasa, tetapi bagi keluarga kami itu itulah hal yang biasa. Gitu. Justru standar ya. Justru itu? standarnya seperti itu. Sehingga Wow. beban yang saya bawa ini tidak ringan. Dan juga ketika saya dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, beban yang saya bawa ini ada 3, Pak Imam. Ya. Yang pertama adalah saya membawa nama baik kakek saya, Kiai Haji Maimun Zubair, di mana kakek saya terkenal sebagai orang yang zuhud dalam berpolitik, Ya. tidak neko-neko lah. Dan juga saya membawa nama besar kedua, yaitu beban saya yang kedua, yaitu nama baik dari Kiai Haji Mustafa Akil. Di mana Kiai Haji Mustafa Akil itu juga dikenal sebagai kiai atau ulama yang ahli dalam ilmu tafsir Quran. Yang ketiga, beban saya ini adalah beban nama baik dari kalangan pesantren. Ya. Kalau saya tidak baik dalam menjadi anggota DPRD atau anggota dewan, yang rusak bukan hanya saya namanya, tetapi nama kakek saya rusak, nama bapak saya rusak, dan nama dari kalangan pesantren rusak. Tidak sedikit orang yang berasal dari kalangan pesantren itu terkena kasus. Iya, iya. Terkena kasus politik. Tidak sedikit orang yang dari pesantren menjadi anggota DPRD juga hanya numpang nama ketika jadi. Terpilih kemudian tidak bekerja. Itu banyak sekali kalangan pesantren yang seperti itu. Nah, saya tidak kepengen menjadi seperti itu. Saya tidak pengen dikenal sebagai anggota DPRD yang hanya numpang nama tenar dari orang tua atau kakek. Sehingga visi misi saya yang paling utama adalah saya harus pantas menjadi kebanggaan bagi kakek saya, kebanggaan bagi orang tua saya, kebanggaan bagi kalangan saya pesantren. Karena tidak sedikit dewan yang dari pesantren itu tidak bisa memilah budaya yang ada di pesantren atau budaya yang ada di politik. Berbeda sekali. Seperti yang kita tahu bahwa kalau setiap kali pengajian misalkan ya Pak Imam ya, budaya di pesantren atau budaya masyarakat dengan kaum pesantren itu kalau ada politis, kalau ada kiai, kalau ada ulama yang diundang oleh masyarakat untuk pengajian, selayaknya lah diberi jasa atau diberi penghormatan atau upah lah, kalau bahasa kasarnya upah. Karena sudah melakukan perjalanan dan macam-macam kan. Tapi bagi seorang politisi ini yang membingungkan. Kiai kalau jadi politisi itu membingungkan. Gimana? Mau nerima nggak ini ya, belumnya kan begitu. Banyak kiai yang terjebak di situ. Nanti gratifikasi gitu ya. Nah, itu kan masalahnya kan. Okay. Banyak kiai yang terjebak, ini saya harus tetap menerima. Tetapi juga tidak sedikit yang yang juga tahu budaya politik. Kalau politisi itu hadir di suatu tempat itu harus memberi. Ya kan? Gitu. Umumnya seperti itu. Politisi manapun lah, anggota DPR, kepala desa, terus bupati atau wakil bupati, macam-macam semua yang berada dalam jabatan politik itu kalau datang di suatu daerah harus memberi. Berbeda dengan ulama. Nah, ini juga menjadi lecutan bagi saya bahwa saya harus bisa menjadi kader pesantren dan juga menjadi kader partai. Dan alhamdulillah Pak Imam, setiap kali orang mengundang saya untuk memberi ceramah, itu yang pertama saya selalu menolak amplop. Yang kedua, yang pertama itu. Terus yang kedua adalah orang mengundang saya itu nyaman karena saya tidak pernah berbicara politik dalam ceramah saya. Itu yang susah dilakukan oleh beberapa politisi yang berasal dari kalangan pesantren. Karena bagaimanapun momen ceramah ini momen gratis untuk kampanye gitu, kan begitu. Di saat orang ngundang orang tuh butuh modal, ini nggak perlu modal. Iya, jadi ini hal yang sangat susah untuk dipahami oleh beberapa kalangan pesantren yang menjadi politisi. Kenapa Gus Sidki pilih itu?
Ini bagian dari kezuhutan berpolitik, memilih tidak bicara politik di saat ceramah. Iya, Pak Imam. Jadi saya menyadari betul bahwa peran partai politik khususnya P3 dalam hidup saya itu sangat luar biasa. Bukan hanya memberikan saya status sosial yang tinggi, jujur saja, tetapi juga menjadikan saya sebagai penceramah. Jadi saya justru menjadi penceramah setelah masuk ke dalam politik. Orang tuh semacam memberikan apa ya, mentasbihkan bahwa ini penceramah gitu ya. Iya betul. Jadi saya hutang budi dengan Partai Persatuan Pembangunan ini sangat besar sekali. Menjadikan saya seseorang seperti sekarang ini karena partai politik ini. Makanya saya harus menjaga marwah partai ini agar tidak sama dengan partai lain, minimal di daerah saya. Beberapa kali ketua partai diundang pengajian, beberapa kali ketua partai lain diundang sebagai penceramah. Mereka tidak jauh-jauh dari berbicara politik. Tapi orang kalau ngundang saya, itu pasti tahu kalau saya tidak akan pernah berbicara politik. Masya Allah. Karena ada satu kejadian, dan alhamdulillah sampai sekarang terkabul Pak Imam. Yaitu ketika saya diundang ceramah. Pertama kali ini, sebelum saya maju atau naik ke dalam podium, itu saya meminta kepada Allah, ya Allah, lupakanlah politik. Lupakanlah kalau saya ini anggota DPR. Lupakanlah segala macam yang berhubungan dengan politik. Jadi saya benar-benar lupa. Masya Allah. Lupa saya Pak Imam. Kalau saya ini anggota DPR. Di atas panggung itu saya lupa. Benar lupa saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang terkabul oleh Allah. Masya Allah. Mungkin ini suatu kerugian. Secara rasional kerugian. Tapi bagi saya ini alhamdulillah. Itu saya merinding berkali-kali loh Gus. Masya Allah. Saya merinding berkali-kali. Nah, saya mau kenalin lagi nih. Gus Sidki ini beliau di Jateng 9. Betul. Meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Betul Gus ya. Jadi buat kalian yang berasal dari kota-kota tersebut, nonton ini sampai habis. Gus, monggo Gus, ini bisa sambil ngopi, bisa sambil ngapain aja boleh nih Gus. Siap, terima kasih. Aku mau nanya Gus, ini kan menariknya Gus ini juga kuliah politik ya Gus ya? Betul. Ilmu politik. Betul. Jadi kesadaran untuk berpolitik, terutama politik elektoral ini sebenarnya udah lama Gus? Sudah lama. Tapi begini Pak Imam, saya kuliah politik, ini sebenarnya musibah. Musibah? Musibah. Karena orang tua saya kepengennya kuliah HI, waktu itu di Universitas Airlangga. Nah, saya tidak masuk ke dalam, waktu itu namanya masih SPMBTN, atau SNMPTN, kayak gitulah, penerimaan umum itu. Saya tidak daftar karena saya tidak tertarik politik. Tidak tertarik juga untuk sekolah umum. Saya sejak tahun 2002 sampai 2018 itu di pondok pesantren. Keluarga saya berasal dari pondok pesantren. Dan berbicara soal tentang ilmu umum itu jarang sekali. Sehingga saya dididik oleh keluarga itu hanya berbicara soal ilmu agama. Kemudian itu membawa saya bahwa sekolah umum itu tidak penting. Tetapi mungkin karena tuntutan zaman. Dan waktu itu saya lulus SD dibawa oleh orang tua saya. Sowan ke dalamnya Mbah Maimun Zubair. Lulus SD pas langsung sowan ke Mbah Maimun Zubair. Baru sampai depan rumah. Mbah Maimun waktu itu lagi nerima tamu. Depan rumah buka pintu rumahnya Mbah Maimun langsung tahu bahwa yang datang itu putri atau ibu saya. Putrinya Mbah Maimun, ibu saya, dan menantunya bapak saya. Membawa saya. Langsung bilang, "Wis anakmu sekolah wae." Udahlah, anakmu sekolah saja. Akhirnya saya dipondokkan di mana ada sekolah umumnya, bukan pondok murni. Akhirnya saya mondok di Darul Ulum, Jombang. Waktu itu 6 tahun sampai lulus aliyah, lulus SMA. Kemudian saya tahu betul kondisi keuangan keluarga saya waktu itu. Sehingga saya tidak menggebu-gebu untuk kuliah. Saya berharap saya lanjut mondok. Sowan lagi ke Mbah Maimun. Mbah Maimun jawabannya sama. Wis kowe sekolah wae. Sama. Akhirnya saya memilih UNER. Itu pun karena iseng. Iseng aja dapat UNER. Karena iseng, saya ngambil jurusan politik, ilmu politik. Meskipun orang tua kepengennya HI, hubungan internasional. Waktu itu ada uang pangkal. Uang pangkal bagi jurusan
lain itu 10 juta, saya masih ingat. 10 juta, hampir rata-rata 10 juta. Dokter, kedokteran lebih tinggi lagi, ada 130 sampai 250 juta. UNER tuh negeri kan ya Mas? Negeri. Iya, lanjut Mas. Kemudian saya melihat kondisi ekonomi keluarga. Oh, berat nih gitu. Berat, 10 juta waktu itu mahal sekali dong. Iya. Kalau sekarang valuasinya mungkin sekitar 30-an. Iya, 30 jutaan. Saya memilih yang paling murah. Kebetulan itu adalah jurusan ilmu politik. Itu yang paling murah pada saat itu. Paling murah, 7,5 juta. Saya pilih jurusan utamanya ilmu politik, jurusan keduanya baru hubungan internasional. Waktu itu iseng aja gitu, iseng waktu tes masuk ujian mandiri kalau nggak salah, ujian mandiri UNER, itu saya nggak bawa pensil, karena saya nggak punya pensil. Akhirnya saya beli dadakan, penghapus saya pinjam ke teman. Intinya nggak ada persiapan sama sekali lah. Alhamdulillah tanpa bantuan apapun, karena saya tidak meminta bantuan siapapun, alhamdulillah saya keterima di UNER. Alhamdulillah. Dan mungkin dari situ saya baru menyadari bahwa ilmu politik bagi keluarga saya, khususnya dari keluarganya Mbah Maimun Zubair, itu sangat penting sekali. Setelah dari UNER, saya kemudian lanjut ke pondok pesantren yang diasuh oleh Rois Am PBNU saat ini, yaitu Ki Miftahul Ahyar. Saya mondok juga sambil kuliah di Surabaya. Setelah lulus 2015 saya lanjut ke Universitas Gadjah Mada. Oh, ambil apa Mas di GAM? Sama ilmu Politik pemerintahan juga. Oh, ilmu pemerintahan. Departemen Pemerintahan dan Politik. S2 itu berarti. S2. Saya mondok juga Pak Imam, mondok di Kiai Ali As'ad di Nailul Ula. Intinya saya tidak tahu kenapa saya kuliah. Karena saya tidak punya ambisi, saya tidak punya keinginan untuk kuliah. Tapi Allah mentakdirkan saya harus kuliah, saya harus sekolah. Itu saya juga nggak tahu jawabannya. Baru setelah lulus S1, kemudian hampir lulus S2, karena saya keduluan kampanye waktu itu. Maret 2018, saya menikah. Saya menikah 2018 Maret menikah. Bulan Mei atau Juni, ayah saya ditelepon sama Mbah Maimun. Mus, kan manggil menantu kan, Mus aja meskipun kiai besar juga tetap. Iya. Mus, anakmu kon maju ya. Oh, beliau. Anakmu kon maju ya, ngancani Yasin, menemani Gus Yasin. Artinya DPRD provinsi. Tas saya waktu itu tidak punya apa-apa, Bapak Imam. Saya tidak punya mobil, tidak punya rumah, tidak punya motor, tidak punya sepeda ontel sekalipun. Saya maju. Nomor urut 4. 2018-2019. Saya kampanye muter-muter. Jadi memang Mbah Mun itu, kalau orang Jawa, saya masih meyakini bahwa Mbah Mun itu punya satu sifat atau satu kelebihan, dalam istilah Jawanya itu weruh sadurunge winarah. Bisa melihat sebelum apa yang terjadi. Iya. Jadi Mas ini lebih banyak mendengarkan nasihat orang tua ya pada prinsipnya ya? Baik Kiai Maimun maupun ayah ya? Iya, betul. Tapi begitu nyemplung Mas, begitu masuk ke politik, apa suasana batinnya? Merasa justru, wah ini ternyata benar adanya, atau justru sebaliknya misalnya? Saya merasa bahwa politik di Indonesia ini masih banyak, khususnya anggota DPR, baik DPRD kabupaten maupun DPRD provinsi maupun sampai DPR pusat, ini masih banyak yang diisi oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidangnya. Wah, ini statement kuat, bagus. Ya. Sehingga Mbah Mun tidak salah memilih saya untuk sekolah. Ya kan? Jadi duduk memang kompeten di bidangnya. Saya sudah tahu tentang ilmu politik sebelum menjadi anggota DPR. Dan ada satu hal yang menarik ketika menjalankan tugas sebagai politisi atau kader partai. Hampir teori-teori yang saya pelajari itu hanya sedikit sekali yang benar adanya.
atau fakta dari teori tersebut itu implementasinya sangat sedikit sekali. Dan memang saya tidak salah bahwa menyebut seperti itu karena ada beberapa dosen saya yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah kuburan teori politik. Karena semua aliran politik ini ada di Indonesia. Ya, ada di Indonesia. Dari mulai komunis, liberal, sekuler, kemudian post-islamis, post-modernis, terus post-liberal, semuanya ada semua. Feminisme, post-feminisme juga ada di Indonesia semua. Dan tidak ada yang berkembang. Otoritarianisme, terus oligarki, semuanya ada di Indonesia. Dan tidak ada yang berkembang. Semuanya sama satu sama lain. Komunisme zaman sekarang, ini masih ada. Sosialisme zaman sekarang masih ada. Sebagai pemikiran dan ajaran. Sebagai pemikiran dan ajaran. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang menerapkan teori itu gitu loh. Tapi banyak juga yang akhirnya menjadi kuburan gitu loh. Kuburan teori. Gitu, menarik. Mas, sebenarnya aku pengen segera masuk ke dapil nih. Cuman satu lagi, Mas. Kalau menurut Mas berarti terlepas kalau jalan hidupnya Mas mungkin berbeda ya dengan orang secara kebanyakan ya, kalau kita dengarkan ceritanya tadi. Tapi anak muda berpolitik, itu menurut Mas penting ya? Baik politik elektoral maupun politik secara luas gitu. Ini edukasi politik buat teman-teman. Politik bagi anak muda yang tidak mempunyai secara rasional masih belum mempunyai kesempatan, itu harus tahu dulu, harus memahami politiknya dulu. Jangan langsung nyemplung. Kalau menurut saya anak muda itu wajib untuk tahu politik. Wajib ya? Wajib. Sebab apa? Sebab nanti kalau politik itu tidak memasukkan atau berkolaborasi dengan anak muda, maka pemikiran politik yang ada di Indonesia ini akan selalu konservatif. Menarik. Jadi contohnya adalah budaya politik yang berkembang pada saat ini di semua dapil, di semua partai. Itu adalah budaya uang. Yeah. Budaya uang. Kalau tidak ada uang, caleg tidak akan disayang, kan begitu. Dan mungkin ada budaya feodal ya? Budaya feodal ada. Saya tidak mengatakan bahwa saya bukan berasal dari kalangan feodal. Yeah. Karena sudah tentu bahwa saya salah satu dari orang yang diuntungkan karena bapak saya ketua Majelis Syariah P3, kakek saya juga mantan ketua Majelis Syariah P3 juga. Tetapi begini, anak muda pada saat ini itu akan menjadi pemimpin di masa depan. Yeah. Itu pasti. Saya tidak akan hidup lama. Pak Imam tidak akan hidup lama. Yeah. Ketua kami, Pak Mardiono, tidak akan hidup lama. Tentu. 30 atau 40 tahun mendatang, anak-anak muda yang sekarang lagi kuliah lah yang akan menjadi ketua partai, yang akan menjadi anggota DPR, yang akan menjadi birokrat, kepala dinas, menjadi direktorat pajak misalnya, atau direktur-direktur dari kementerian-kementerian. Sehingga saya memahami betul bahwa ketika saya nyemplung di politik, ini perlu adanya gebrakan dari para anak muda. Anak muda ini perlu digebrak, perlu dipukul punggungnya. Maju gitu ya. Perlu dipukul punggungnya untuk bisa memperbaiki keadaan politik di Indonesia yang semakin mahal. Bayangkan Pak Imam ya, kenapa saya bilang semakin mahal? Ini karena yang bisa, ini rahasia umum lah, yang duduk yang sekarang duduk 570 anggota DPR itu ada nggak orang miskin? Nggak ada. Semuanya orang kaya semua. Profesor banyak nggak yang miskin? Banyak. Dosen banyak nggak yang miskin? Banyak. Mereka capable untuk membuat suatu undang-undang. Mereka capable secara akademis dan intelektual untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang jauh lebih capable, jauh lebih intelek, jauh lebih akademis daripada sebagian yang ada di anggota DPR itu. Iya. Benar tuh Mas. Saya nggak kepikiran tuh sudut itu. Ya kan? Mas, sorry nih waktunya karena terbatas. Saya potong sedikit tapi
saya lagi-lagi tergelitik nggak mau masuk ke dapil dulu. Nanti ke dapil tentu kita coba gali sebentar. Saya penasaran gini Mas, apa namanya? Politik sekarang kan seperti yang Mas sampaikan tadi ya, banyak politik uang, disebut transaksional, dan seterusnya. Banyak stigma negatif. Nah, Mas tuh waktu itu menang gimana caranya? Nggak punya duit, sepeda aja nggak punya, atau motor aja nggak punya. Iya. Itu gimana cara menangnya Mas? Jadi yang pertama saya menang itu karena ada banyak faktor, Pak Imam. Faktor yang paling mendominasi kemenangan saya adalah faktor sosial. Saya sudah punya modal sosial, modal nama dari kakek dan ayah saya. Meskipun itu tidak sampai besar lah, tidak sebesar itu, tetapi di dapil saya itu banyak jumlahnya, meskipun tidak sampai ribuan, tapi ratusan alumni lah, alumni pondok pesantren, baik dari pondok pesantrennya bapak juga pondok pesantrennya kakek. Nah, saya butuh suara yang waktu itu 24.000 suara yang menjadikan saya duduk sebagai anggota DPRD provinsi. Masalah uang, iya memang butuh uang Pak Imam. Ya, buat operasional. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dilihat dari para caleg yang transaksional itu, yaitu silaturahmi. Saya itu 8 bulan kampanye untuk menjadi anggota DPRD provinsi. 8 bulan? 8 bulan sampai 10 bulan kampanye saya. Dari mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berapa April. titik itu Mas? Banyak sekali, ratusan titik. Hampir setiap hari ada aja tuh agenda ketemu masyarakat gitu. Iya ada. Seminggu 3-4 hari turun. Tapi dalam satu hari itu bisa sampai 3 atau 5 titik lah. Ini baru nih kerja politik beneran nih kayak gini sebenarnya Mas ya. Dan saya tidak tertarik untuk mengumpulkan massa yang dalam jumlah besar. Seperti konser atau di lapangan gitu. Jadi lebih seneng yang agak personal ya? Agak personal. Saya ngumpulkan 15 sampai maksimal 50 orang lah dalam satu rumah gitu loh. Jadi orang bisa ngobrol. Orang bisa ngobrol. Bisa nanya. Ikatan emosionalnya dinikmati. Oh itu keren banget Mas. Keren ya, banget. Menurut ini gini. Saya baru menemukan 3 unsur ketika saya menjadi politisi Mas dan Pak Imam. Saya baru menemukan ada 3 unsur penting dalam diri caleg. Itu setelah saya menjadi caleg. Nah, apa Mas? Unsur pertama itu adalah waktu. Unsur kedua adalah tenaga. Unsur ketiga adalah dana. Oke. Setiap caleg itu maksimal hanya punya 2. Oh ya? Iya. Oke. Caleg punya dana, punya waktu, tapi tidak punya tenaga. Ada yang kayak gitu. Ya? Ada, banyak. Caleg punya dana, punya waktu, punya tenaga, tapi tidak punya waktu. Ada. Sibuk. Caleg punya tenaga, punya waktu, tapi tidak punya dana. Nah, ya saya. Sampean tuh. Ini. Saya menyadari betul bahwa saya tidak punya dana. Akhirnya apa? Akhirnya saya harus kerja ekstra. 2 atau 3, bahkan 4 kali lipat capeknya dari caleg-caleg yang punya dana. Saya kampanye DPR RI tahun ini. Saya sudah keliling seluruh Tegal Brebes. Itu sudah hampir 2 tahun. Dahsyat Mas. Tapi saya ini saya yakini karena saya cukup banyak ketemu orang kayak Mas Sidki dan ini membesarkan hati saya melihat P3 ya. Misalnya Pak Doni Ahmad Munir dari Sumedang, Pak Wagub Sumbar yang masih sangat muda tapi sudah jadi Wagub. Walaupun beliau bisa dibilang cukup kaya tetapi kerja politik lapangannya itu sehari bisa 7-8 titik. Dan beliau sampaikan ini ternyata investasi yang sekali diinvest itu long lasting investation, Mas. Betul. Benar-benar panjang. Sekarang nih kasarnya dia mau nyalon apa aja, investasi itu udah ada di tangan dia. Gitu. Tinggal dirawat. Oke, Mas. Sekarang ini sebenarnya waktu udah habis saya, tapi kepengen masuk ke dapil. Boleh. Mas di dapil Mas itu, kalau Mas lihat tantangannya apa? Tantangannya adalah kalau gini, uniknya P3 di setiap daerah itu selalu punya basis. Oh iya. Iya. Setiap kecamatan selalu punya desa basis. Baik ada dewannya atau tidak ada dewannya. Masih ada simpatisan P3. Ya. Begitupun juga di dapil saya, Tegal Brebes. Brebes itu punya 4 DPRD kabupaten.
1 DPRD provinsi, dan 0 DPR pusat. Tegal itu punya 3 DPRD kabupaten, terus 1 DPRD provinsi saya, sama Brebes juga, 0 DPR RI. Kota Tegal itu tidak ada dewan sama sekali. Wow. Setidak-tidak adanya dewan, P3 itu selalu punya massa. Itu Selalu punya keunikannya, massa. ya. Keunikannya dari P3. Dan saya dapilnya itu luar biasa Pak Imam. Kalau misalkan Pak Imam nyalek di Jakarta, paling kanan kiri selokan gitu, ya kan? Sekali-kali kecil. Kalau di Brebes, kanan kiri jurang Pak. Oh ya? Iya, kanan kiri jurang. Iya. Ada namanya daerah Kecamatan Banjarharjo. Itu saya kalau ke sana dan nggak hati-hati, itu saya udah masuk jurang itu. Kejeblos. Jeblos jurang, karena jalannya kecil, paling sekitar 5 meteran lah. 5 meter, dan itu pinggirnya benar-benar jurang. Ada juga Kecamatan Bojong, Kecamatan Bumi Jawa, itu juga jurang semua, kanan kirinya. Tetapi, P3 ini punya basis dimanapun. Yang perlu kita sebagai kader, sebagai caleg, lakukan adalah mendatangi mereka. Mereka tidak minta banyak. Mereka butuhnya apa sih Mas? Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau apa Mas? Keresahan mereka? Keresahan dari kader P3 yang ada di situ adalah sentuhan. Perhatian. Tidak butuh banyak-banyak. Mereka hanya butuh disapa. Hanya butuh disapa mereka itu. Karena saya yakin betul, setelah saya melihat bahwa masih banyak kader P3 yang masih butuh disapa saja, nggak butuh bantuan apa-apa. Mereka masih setia dengan P3. Orang-orang tua yang umurnya di atas 40, 45, itu mereka setia dengan P3. Mas, kalau Mas ke dapil nih, di Brebes, di Tegal, di Kota Tegal gitu ya, itu biasanya apa yang Mas janjikan? Misalnya, tentu menjadi anggota dewan tuh bukan menjadi eksekutif ya, yang bisa bangun jalan, kan nggak kayak gitu logiknya ya. Cuman mungkin kan publik ini banyak yang awam ya, banyak yang mungkin pemahamannya nggak seperti itu. Biasanya Gus Sidki ini apa yang dijanjikan ke dapil, kenapa harus pilih sampean bukan calon yang lain? Alhamdulillah kalau 2019 Pak Imam, saya bingung mau menjanjikan apa. Karena belum punya jabatan waktu itu ya. Iya. 2019 saya ketika turun itu hampir tidak pernah berjanji apapun. Jadi ngapain tuh Pak kalau turun? Kalau turun itu saya bahasanya saya disuruh mbah saya. Oh, disuruh mbah, Disuruh silaturahim. silaturahmi, dan saya disuruh untuk waktu itu disuruh untuk mengawal kebijakan Gus Yassin yang memang butuh dukungan dari legislatif. Kan beliau kan eksekutif waktu itu. Wakil Gubernur Jawa Tengah, sehingga membutuhkan dukungan dari legislatif. Nah, itu sederhana 2019. Tetapi 2024 ini saya berjanjinya bukan berjanji. Bahasanya saya berjanji, saya kalau terpilih akan begini. Saya tidak ada bahasa seperti itu. Jadi gimana? Bahasa saya itu, sekarang ini kampanye, saya sudah memberikan infrastruktur, saya sudah memberikan bantuan sosial, saya sudah memberikan bantuan macam-macam dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau memilih saya tidak akan berjanji lagi. Tapi saya sudah memberi bukti, dan ini bukti-bukti saya akan diteruskan kebaikannya. Kan begitu. Jadi sebagai kader politik dari partai yang menonjolkan syariahnya, tentu kita jangan berjanji untuk suatu hal yang sangat susah untuk ditepati. Saat ini saya bisa berjanji tentang infrastruktur, Pak Imam. Karena saya masih punya aspirasi, punya dana pokok pikiran di APBD Provinsi Jawa Tengah. Dan satu hal lagi adalah aspirasi soal kesejahteraan madrasah. Masjid, musola, itu saya masih bisa berjanji pada saat ini, dan sudah ada sekitar puluhan madrasah yang sudah saya bantu melalui dana aspirasi. Sudah ada belasan masjid dan musola yang sudah saya bantu melalui aspirasi. Dan sudah ada belasan kilometer jalan desa yang sudah saya bangun menggunakan dana aspirasi, Pak Imam, pada saat ini.
Dan kalau ngelihat kondisi di dapil tuh Mas, yang paling mereka butuhkan tuh sebenarnya apa Mas? Pendidikan, lapangan pekerjaan, harga yang murah atau apa Mas? Di Kabupaten Tegal itu kebutuhannya berbeda dengan yang ada di Kabupaten Brebes, Pak Imam. Kabupaten Tegal itu sudah settle ya, sudah settle artinya sentuhan-sentuhan, artinya kebutuhan-kebutuhan yang ada di Kabupaten Tegal itu tidak semasif di Kabupaten Brebes yang memang Kabupaten Brebes ini sekarang berada di peringkat 33 dari 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah dalam indeks pembangunan manusianya. Bahkan di Brebes itu ada yang namanya miskin ekstrim. Masih ada ya Mas? Masih ada. Di mana pendapatannya itu sebesar per hari 11.000 rupiah untuk memberi makan anak istrinya. Ini kalau menurut saya ini bukan salah dari masyarakat, tapi salah pengelolaan anggaran APBD-nya. Karena saya yakin Brebes ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih daripada kabupaten lain misalkan. Karena Brebes ini bersebelahan dengan Kabupaten Tegal, dengan Kota Tegal dan Kabupaten Cirebon. Yang di mana Kabupaten Cirebon itu masuk dalam 15 besar kabupaten se-Jawa Barat. Kabupaten Tegal ini masuk dalam 30 besar kabupaten se-Jawa Tengah, sedangkan Kota Tegal masuk dalam 15 besar kesejahteraannya dalam indeks pembangunan manusianya di Jawa Tengah. Sehingga Kabupaten Brebes ini saya melihat bahwa butuh perubahan yang nyata. Salah satu perubahan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Brebes adalah yang pertama, jelas infrastruktur. Infrastruktur di Kabupaten Brebes ini sangat sangat kurang. Bahasa saya sangat kurang. Karena banyak sekali jalan yang kalau ada orang hamil lewat situ itu langsung brojol. Segitu buruknya ya Mas ya. Masih ada ya kondisi kayak gitu ya. Oke. Terus yang kedua adalah pendidikan. Ini saya menyadari ketika saya turun di dapil bahwa indeks pendidikan di Kabupaten Brebes ini sangat rendah. Kenapa saya tahu? Karena saya punya 3 kabupaten kota yang menjadi dapil saya. Di Kabupaten Tegal, semua anak-anak usia sekolah itu ketika selesai sekolah umum, mereka diwajibkan sekolah madrasah di Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Sehingga cara berpikir anak-anak itu sangat berbeda. Karena terdidik meskipun dengan ilmu agama. Ya. Nah, maka yang pengen saya jadikan target utama saya adalah mewajibkan di Kabupaten Brebes ini untuk sekolah madrasah. Ya. Karena tentunya ini sejalan dengan partai kita gitu loh. Ya. Dan ini penting sekali. Kemudian kemiskinan di Brebes ini juga perlu penanganan khusus, Pak Imam. Terbukti semua yang sudah menjabat di Kabupaten Brebes ini tidak bisa mengentaskan kemiskinan di Brebes. Sangat banyak sekali kemiskinan di Brebes ini, bahkan tahun 2020 kemiskinan di Brebes ini berada dalam angka 17,3%. 17% itu kalau 1 juta penduduk berarti ada 170.000. Ya, banyak ya. Itu PR besar bagi saya untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan di Kabupaten Brebes. Memang kebutuhan Kabupaten Brebes ini sangat banyak sekali kalau dibanding dengan kabupaten lainnya. Ya. Mas, satu pertanyaan lagi Mas. Boleh. Sebelum yang ringan-ringan. DPR ini kan salah satu lembaga negara yang dianggap integritasnya kurang baik ya, atau tingkat kepercayaan publiknya bisa dibilang cukup rendah gitu ya. Gus Sidki gimana melihatnya? Ya memang kalau suatu jabatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, itu pasti dampak negatifnya sekecil apapun pasti akan terasa. Padahal fakta hari ini lebih banyak anggota eksekutif yang masuk ke penjara daripada anggota DPR. Ya kan? Ya. Nah, contohnya adalah pengolahan diksi dari media juga itu sangat berpengaruh. Contohnya gini, ada pembelian, misalkan kemarin ada pembelian gorden sebesar berapa miliar gitu. Berapa miliar.
atau kalender, pembagian kalender 10.000 kali berapa 100 juta berapa juta? 100 juta untuk setiap anggota DPR RI. 10 apa 15 gitu, saya lupa. Mungkin orang kiranya, wah ini korupsi besar-besaran ini kalender. Tapi setelah tahu lapangan, harga kalender itu satu lembarnya 2.500. Kalau dicetak menjadi 10 juta berarti ada 4.000. 4.000 itu kebutuhan yang sedikit sekali kalau dibandingkan dengan jumlah pemilih kita. Saya pemilih 24.000. Oke. Membutuhkan 24.000 kalender dong. Nggak cukup juga berarti sebenarnya. Sisanya kan pasti akan orang ada yang minta dong. Nah, akhirnya secara pribadi keluar uang. Tapi saya tidak bisa pungkiri bahwa ekses negatif dari banyaknya dulu anggota DPR yang tertangkap oleh KPK ini akan selalu ada dan memang harus terekspos agar semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota ini agar berhati-hati lagi dalam menjalankan tugasnya. Dan Gus Sidki akan berkomitmen untuk menjaga integritas? Berkomitmen, sangat berkomitmen sekali. Sampai sekarang saya masih belum punya rumah. Masya Allah. Saya hanya punya mobil dan punya motor, tapi belum punya rumah. Masih ngontrak saya. Wah, dahsyat. Nggak apa-apa. Dahsyat, Gus. Luar biasa. Gus, terima kasih. Ya. Gus, sekarang saya masuk ke segmen yang pertanyaan cepat. Dijawabnya juga cepat. Boleh. Ya, ini untuk melihat saja profiling dari Gus Sidki. Gus Sidki lebih suka banyak teman atau sedikit teman tapi kualitasnya baik? Sedikit teman yang kualitasnya baik. Membangun karir atau fokus pada keseimbangan kehidupan? Karir. Mengejar impian atau menerima kenyataan? Mengejar. Berpikir luas atau fokus pada detail? Berpikir luas. Berkembang cepat atau bertahan dalam zona nyaman? Bertahan dalam zona nyaman. Oh ya? Menarik. Bersikap optimis atau realistis? Optimis. Wah, keren. Mengajar atau belajar? Mengajar. Bicara atau mendengar? Bicara. Wah, ini parle ya. Parlemen kan bicara ya, parle. Menggali potensi atau bersyukur dengan potensi yang telah dimiliki? Bersyukur. Oke, makasih. Ya, sedikit banyak mudah-mudahan menggambarkan ya, beliau itu sosok seperti apa. Gus, selanjutnya saya hanya membacakan saja. Jadi podcast ini dilengkapi oleh konsultan politik. Saya yakin sebagiannya mungkin sudah dikerjakan oleh Gus, tetapi ini ada masukan saja. Mana tahu sekedar menjadi pengingat ya. Dari teman-teman yang meriset dapil Gus, beliau bilang Pantura bagian dari Jawa Tengah Barat, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal, merupakan medan yang cukup menantang, namun karakter masyarakatnya masih menyukai hal-hal hiburan yang sifatnya komunal dan bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian kampanye ruang terbuka juga bisa jadi masih dianggap bisa untuk dilakukan untuk pemenangan P3, dan amplifikasi media lokal dirasa cukup efektif, baik koran, online, radio lokal ini mungkin lebih mikro targeting. Itu aja saran dari teman-teman. Makasih. Oke, Gus, ini terakhir sekali. Acara ini sekali lagi didedikasikan untuk anak muda. Oh ya. Berarti saya rasa sangat relate ya dengan Gus karena umurnya baru 32 atau 33 tahun. Pemilih muda kita 53%-an gitu ya. 40% dari 53% itu juga pemilih pemula, pemilih pertama. Dan kami berharap mereka menyaksikan konten ini, dan nama segmennya adalah Hai Anak Muda. Jadi Hai Anak Muda titik-titik Gus. Nah, titik-titiknya monggo Gus tambahkan aja. Boleh himbauan, boleh ajakan pilih juga boleh, dan yang lain-lain boleh. Nasihat juga boleh dan seterusnya. Itu bebas ya. Siap. Jadi kameranya ke sini, nanti Gus silakan bilang Hai Anak Muda, lanjutkan. Silakan Gus. Oh ya. Hai anak muda. Memilih politisi itu jangan sembarangan. Memilih politisi itu seperti memilih pasangan. Jangan memilih politisi yang kalau dia gabut itu dia ngechat. Tapi kalau dia nggak gabut,
atau lagi bersama pacarnya, itu dia nggak ngechat-ngechat. Oke? Jadi pilihlah politisi yang membangun hubungan emosional. Pilihlah politisi yang membangun hubungan kekerabatan. Jangan pilih politisi yang hanya membangun hubungan transaksional maupun jual beli jabatan. Sehingga saya yakin betul kepada para pemuda di masa depan, ini akan menentukan langkah politik Indonesia. Mau dibawa kemana politik Indonesia? Dibawa ke birokrasi yang oligarki kah? Mau dibawa ke birokrasi yang ke liberal kah? Mau sekuler kah? Mau sosial kah? Tergantung anak muda pada saat ini. Karena saya tidak mungkin hidup lama. Semua politisi yang sekarang ada di jabatannya sekarang tidak mungkin hidup lama. Sehingga sampean semualah, kalian semualah yang akan mengisi pos-pos jabatan yang akan ditinggalkan para orang-orang tua yang sekarang menjadi pejabat. Dan kemana arah negara ini tergantung kalian semua. Jadi tolong arahkan negara ini ke arah yang lebih baik dengan menjadikan pendidikan menjadi lebih baik. Pendidikan kalian tolong fokus kepada pendidikan saja. Jodoh nanti akan dipikirkan setelah mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Saya pasti yakin untuk para terutama remaja putri ini, khusus untuk remaja putri. Tidak usah mikir pacaran dulu. Ya, tidak usah mikir pacaran dulu. Sebab apa? Sebab yang namanya pacaran atau pasangan itu sudah digariskan oleh Allah. Yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin telat, dan tidak mungkin kurang atau lebih. Jadi urusan jodoh nanti dulu. Sekarang fokus belajar dan belajar. Terima kasih. Gus Sidki ini Dapil Jateng 9 nomor urut 1. Ya. Oke. Ya, teman-teman, bagi kalian yang menyaksikan video ini yang suka, cocok terhadap visinya, cocok terhadap karakter beliau, jangan lupa pilih Gus Sidki atau Muhammad Sidki Dapil Jateng 9 nomor urut 1. Ya. Sekali lagi jangan lupa untuk pilih beliau tanggal 14 Februari daripada gabut, mendingan masuk ke TPS, coblos dengan hati nurani dan rasio kalian. Saya percaya kita akan mengantarkan bangsa ini 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Karena apa? Karena anak mudanya sadar berpolitik. Gus, matur nuwun sangat. Sama-sama. Sukses. Saya bagian dari mungkin ribuan orang yang mendoakan Gus untuk mendapatkan kepercayaan ini. Semoga takdir Allah juga mengarahkan kepada Gus dan mudah-mudahan saat menjabat nanti amanah. Dan bisa membawa banyak kebaikan untuk masyarakat khususnya di Dapil. Makasih sekali lagi. Makasih udah nonton. Saya Imam Riyono pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus.